Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagja Galeviguna dari Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep RPC atau Remote Procedure Call. Yang pertama, pengertian RPC. Remote Procedural Call. RPC adalah mekanisme dalam komputasi terdistribusi yang memungkinkan sebuah program menjalankan prosedur di komputer lain, seolah-olah itu adalah prosedur lokal. Programmer tidak perlu menulis detail interaksi jarak jauhnya. RPC biasanya melibatkan komunikasi antara klien dan server melalui sistem pesan permintaan respon. Dalam pemrograman berorientasi objek, RPC dikenal sebagai Remote Method Invocation atau RMI. Meskipun RPC menawarkan transparansi lokasi, panggilan jarak jauh umumnya lebih lambat dan kurang andal dibandingkan panggilan lokal. RPC termasuk dalam komunikasi antar proses atau juga Interprocessing Communication atau IPC, dan melibatkan ruang alamat yang berbeda baik di mesin yang sama maupun berbeda. Beragam teknologi telah digunakan untuk mengimplementasikan RPC, meskipun tidak selalu kompatibel satu sama lain. Lalu mekanisme kerja RPC. Yang pertama yaitu panggilan oleh klien. Klien memanggil prosedur seolah-olah lokal melalui client stub. Yang kedua, marshalling, parameter dikonversi ke format jaringan. Lalu pengiriman pesan dikirim ke server. Lalu penerimaan di server menerima dan meneruskan pesan ke server stub. Lalu dilakukannya marshalling, parameter dikonversi kembali ke format aslinya. Lalu eksekusi prosedur dijalankan di server. Lalu return value, hasil dikemas dalam pesan. Pengembalian pesan hasil dikirim ke klien. Penerimaan klien stub menerima dan membongkar hasil. Lalu kembali ke pemanggil, hasil dikembalikan ke pemanggil. Lalu RPC selesai. Lalu kita memiliki kelebihan dan kekurangan RPC. Kelebihan RPC antara lain memiliki abstraksi jaringan yang mempermudah komunikasi antar komputer, memiliki performa yang baik, mengurangi protokol-protokol yang kompleks, lalu mendukung berbagai aplikasi, berjalan mulus di berbagai lingkungan, lalu minim coding ulang, tidak perlu banyak modifikasi kode, fleksibel model, mendukung model proses dan thread di prosesor. Kekurangan RPC, parameternya yang terbatas hanya mendukung passing by value atau pointer, overhead yang tinggi, komunikasi jaringan menambah beban dan waktu respon, rentan gagal, tergantung banyaknya komponen yang dikirimkan. Lalu kurangnya fleksibilitas, sulit menyesuaikan dengan arsitektur hardware yang berbeda. Lalu juga memiliki biaya-biaya yang tinggi, komunikasi jarak jauh menambah biaya proses. Contoh-contoh penggunaan RPC, akses file jarak jauh atau remote file access. RPC digunakan sejak awal untuk mengakses file dan database jarak jauh. Contohnya adalah Sun Network File System dan sistem uji coba di CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir, yang menggunakan RPC melalui Ethernet. Grafik jarak jauh atau remote grafik. RPC memungkinkan program pemantauan memanggil fungsi grafis standar yang dijalankan di stasiun kerja jarak jauh. Hal ini memerlukan server kompleks yang mampu menangani banyak klien secara independen. Lalu yang ketiga, manajemen tugas perangkat lunak. Jarak jauh atau Remote Software Task Management Load Start Control. RPC digunakan untuk memuat, memulai, dan mengendalikan perangkat lunak dalam sistem akuisisi data besar. Mesin koordinasi dapat mengakses server kecil di setiap mesin untuk mengontrol proses. Kompleksitas server tergantung pada mesin, mulai dari pemrosesan sederhana di prosesor monotask hingga kemampuan penuh di faksimili. Peran prosesor juga dikelola melalui RPC dengan proses kontrol yang baik, secara lokal maupun melalui jaringan. Lalu yang terakhir adalah studi kasus RPC. Contoh studi kasus RPC yaitu pada jasa pengeprinan di rental pengetikan yang di dalamnya terdapat satu komputer server, beberapa komputer klien, dan sebuah printer yang hanya terhubung dengan server. User dari komputer klien ingin mencetak data dari komputernya.
Biasanya user memindahkan data dengan bantuan device eksternal seperti disket, flash disk, hard disk, atau CD. Namun dengan RPC, hal tersebut akan menjadi lebih efisien. Dengan RPC, untuk mencetak data dari komputer klien mengalami pesan cetak kepada komputer server. Kemudian server menerima perintah tersebut dan kemudian menjalankan perintah mencetak data. Setelah itu, server mengirimkan pesan pada klien berupa informasi file telah dicetak. Lalu kita juga memiliki contoh lain studi kasus RPC. Yang pertama adalah contoh simpelnya yaitu melalui sharing file, melalui jaringan LAN atau local area network. Misalnya, dalam sebuah ruangan terdapat 4 unit PC, PC A, B, C, dan D. Dari unit PC tersebut terdapat satu PC yang memiliki kelengkapan data yang lebih dibandingkan 3 PC lainnya, yaitu PC B, C, dan D. Suatu ketika, file yang ingin ditransfer dari PC A ke B, C, dan D, tetapi karena ukuran file yang sangat besar sehingga memungkinkan waktu yang lama untuk mentransfer file tersebut ke PC B, C, dan D secara bergantian, maka diimplementasikanlah RPC. Mekanismenya adalah user dari PC A membuka koneksi dengan PC lainnya dengan cara membuat IP server. Lalu ketiga PC lainnya menggunakan IP client. Setelah terkoneksi satu sama lain, maka user pada PC A membagi file tersebut, sehingga dapat diunduh oleh 3 PC lainnya melalui PC masing-masing tanpa perangkat tambahan seperti flash disk atau CD. Dalam penjelasan ini, PC A yaitu mengupload sebuah filenya, lalu PC lainnya mengunduh menggunakan PC-nya masing-masing. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.